Assalamualaikum. Banyak orang ya setelah dengar-dengar soal autofagi itu awal-awalnya super antusias, tapi setelah praktekin, ya kok cuma gitu doang, serasa nggak ngaruh, terus skeptis dan menghentikan jurus-jurus sehatnya. Sambil dalam hati menyimpulkan autofagi itu cuma semacam hoax aja. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Yang terjadi ini bisa macam-macam ya. Bisa aja itu memang jurus-jurus yang dipraktekin salah, tapi bisa juga jurusnya udah bener, hanya sebagaimana dikatakan oleh Alkitab bahwa pada hakikatnya manusia itu bukanlah makhluk yang amat pandai untuk mensyukuri. Indranya itu tidaklah sepeka itu untuk mengapresiasi banyaknya nikmat dan karunia dari Allah. Walah, ini serasa agak sumir ya kalau ngomongnya tanpa ilustrasi yang konkret. Yolah, kita pakai ilustrasi kayak gini nih, kira-kira ilustrasinya. Eh, tapi sebelum membahas soal ilustrasi, fenomena umumnya dulu lah ya. Jadi ya, setelah umur menginjak kepala 5 gitu ya, amat lazim sebenarnya autofagi yang terjadi itu kenceng pun terjadinya kalau dirasa-rasa itu tetap subtle gitu atau samar-samar, nggak terasa instan. Atau bahkan fenomena ini bisa nggak cuma terhadap yang kepala 5 ke atas, terjadi juga pada dewasa muda umur 30-40-an atau bahkan di bawah itu. Tumas lah ya, agak ngarep kelebihan kalau kita ini berharap autofagi alami bisa kerasa instan. Siapa lu ya kan? Pendekar sakti bukan, sekedar manusia biasa yang kepalanya rada peyang. Please deh, soal peyang enggaknya itu tergantung juga sih. Sorry. Bayangin ya, terapi stem cell yang ratusan juta, itu kan relatif canggih. Dia bisa ribet, bikin baru jaringan-jaringan secara mencengangkan. Dia bisa bikin babenya Mel Gibson yang udah loyo di kursi roda, jak-jak kembali. Bisa bikin dengkul yang udah remek, normal kembali. Itu aja perlu waktu. Berbulan-bulan. Kebayangkan ya. Jadi, kalau autofagi itu nggak terlalu berasa, samar-samar atau nggak instan, ya harap maklum. Ilustrasinya tuh kayak gini. Ibaratkan tubuh kita itu kamar mandi WC gitu. Kondisinya bisa ada dua ekstrim lah ya. Ekstrim pertama, dia udah relatif bersih. Ekstrim kedua, dia dekil parah. Udah umur kepala 5 atau lebih, nggak dirawat pula, terus di cleansing, deep cleansing. Gimana sih hasilnya? Nah, kalau yang tadinya udah relatif bersih, di cleansing, oh ya jadi bersih sih. Beda sama sebelumnya, tapi cuma beda dikit. Iya nggak? Kayak hotel bintang 5 yang grace tuh. Habis dibersihin, ya bersih sih bersih. Tapi beda dikit doang, jadi terasa samar-samar. Sebaliknya, kalau yang dekil parah, cleaning service-nya mesti pakai chemical yang kelas white sedunia tuh. Baru bisa mendekati kayak yang di iklan-iklan itu. Ya, tapi kita ini manusia. Makhluk hidup kayak kita itu nggak bisa diguyur chemical secara ekstrim begitu. Nah, si WC tadi itu coba ya, kalau cuma dibersihin biasa, untuk beneran sampai kinclong, perlu lama tuh. Baru bersih dikit, udah dipakai-pakai lagi, kotor lagi. Seminggu berikutnya, cleansing lagi, kotor lagi. Bersih lagi, kotor lagi. Gitu aja terus. Tapi lama-lama, kalau ditelateni ya lumayan resik terawat sih. Alhamdulillah kan ya. Tubuh kita tuh kalau ngerasain autofagi, kira-kira kayak gitu juga. Penuaannya itu sendiri, atau keuzuran yang muncul pada diri kita, seiring waktu itu aja juga terjadi berangsur-angsur. Bang Udin gitu ya, lama nggak ketemu, disapa tuh di hari lebaran sama keponakannya. Wah mang, setahun nggak ketemu kok mamang sekarang kelihatan kayak tua sih. Nah, transformasi penuaan dalam setahun aja itu udah bisa dibilang cepet tua dalam keseharian kita. Padahal setahun itu lama loh. Buat si keponakan yang cuma ketemu setahun sekali tiap lebaran bisa kayak wow gitu, perubahannya mencolok. Tapi bagi istrinya Mang Udin yang tiap hari runtang-runtung bersama dia, bisa aja dia nggak ngerasain terjadinya penuaan hari demi harinya. Nah, memang realita kehidupan kita tuh kayak gitu. Yuk lah, terkait autofagi kita pakai ilustrasi sekarang. Ini sekali lagi sekedar ilustrasi ya, bukan angka akurat dari penelitian atau apa. Pertamanya, sebelum praktekin autofagi, katakanlah ambiarnya itu kelasnya 100% gitu. Dapat autofagi kencang membaik tuh, ambiarnya tinggal 60%. Cuma kan nggak bisa terus-terusan cleansing ya. Napas dulu, biasa dulu, nambah ambiar lagi. Periode berikutnya, katakanlah sebulan berikutnya, praktek autofagi fasting lagi. Nurun lagi tuh, 40%. Terus naik lagi 40%. Nurun lagi, naik lagi. Itu aja terus, kalau ditelateni, ujungnya merdeka juga tuh. Ambiarnya tinggal dikit, tapi lah ini tuh perlu kesabaran. Dan bukannya terjadi secara instan. Kalau dari semulanya ambiar 100%, tinggal 25%, bisa jadi itu nggak samar-samar sih ya, tapi kerasa banget. Cuma bisa aja untuk nurun sampai segitu itu perlu waktu lama. 9 ronde autofagi yang dalam baru ketemu. Alias bisa aja itu perlu 8-9 bulan kayak gitu. Beneran loh. Kalau saya ikuti orang-orang yang coba cleansing racun oksalat gitu ya, via oksalat dumping atau apa gitu, itu tuh bisa 10 bulan atau lebih. Atau untuk healing tertentu itu bisa sampai 3 tahun bahkan men. Sama sekali tidak instan.
Oke, katakanlah terus ada kasus yang rada beda. Yang praktek autofagi ini orangnya masih relatif mudaan, umur 40 lah katakanlah. Startnya itu di kondisi ambyarnya nggak 100% lah ya, tapi 35%. Nah, ini sih untuk menuju ke ambiaran di bawah 25% bisa rada cepat. Cuma dari 35% nurun ke 25% dalam keseharian itu bisa kerasa samar-samar. Ah, orang bilang katanya autofagi dahsyat, tapi kok gua nggak ngerasain apa-apa ya. Nah, terus dia jadi males lagi tuh. Padahal di sistemnya dia sebenarnya autofagi itu mendatangkan improvement yang oke-oke aja tuh kelasnya. Kasus lain lagi nih. Umurnya udah kepala 6, praktekin dengan semangat. Ya, dari 100% ambiar turun ke 70%. Nah, ini mungkin juga kerasa nyata. Tapi itu pun bisa-bisa perlu 2-3 bulan. Alias sama sekali nggak bisa dihilang instan juga. Jadi kalau baru beberapa minggu udah kapok, udah merasa bahwa soal autofagi ini sekedar hoax jalanan, ya udah dia bisa terus berhenti praktekin jurus-jurus sehat, balik hidup pengawuran lagi tanpa nyadar bahwa sebenarnya dia itu pernah menempuh jalan yang benar. Nah, gimana dong menyikapi situasi seperti ini? Silakan aja direnung-renungkan sendiri. Tapi intinya di sini perlu kita sadari dan kita maklumi. Pertama ya, autofagi dengan fasting atau dengan kombinasi jurus-jurus lain, apapun juga, itu bisa aja kalau kita meraktekinnya nggak tepat, ya udah efek cleansing healingnya nggak optimal. Pastilah ya. Keduanya, jurusnya bener pun, terus autofaginya dapet, secara kenceng, bisa aja nggak terlalu kerasa. Hal ini bisa terjadi karena kondisi awal kita emang sebelumnya nggak terlalu hancur banget, atau bisa juga karena ya realitanya healing jangka panjang tuh emang berangsur-angsur seperti itu, sehingga nggak terasa. Nah, soal aspek ini nih ya, gimana kita menyikapinya, bisa sih kita bahas lebih lanjut, tapi berhubung ini udah agak panjang, kita cukupkan dulu lah ya. Insya Allah lain waktu bisa disambung lagi. Terima kasih.